Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Maya. Saya dari 2B, jurusan Prodi D3 Keperawatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan proses persalinan dimulai dari kelas 1, 2, 3, dan 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pembimbing Ibu Vidya Amin FST MPes. Sebelum saya menjelaskan apa itu proses persalinan, jangan lupa terlebih dahulu untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Apa itu persalinan? Persalinan adalah akhir dari kehamilan dan dimulainya bayi baru lahir untuk memulai kehidupan di luar rahim. Persalinan merupakan proses yang dimulai dengan keluarnya janin atau hasil konsepsi yang dapat hidup dari uterus melalui vagina ke dunia luar. Itu menurut Terzi Dow 2009. Proses ini terjadi karena adanya koordinasi antara faktor maternal dan janin. Sedangkan menurut Perry 2010, persalinan merupakan proses keluarnya janin, plasenta, dan membran dari uterus melalui jalan lahir. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu proses persalinan, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang proses dan tahap persalinan yang terdiri dari kala 1, pemantauan pembukaan, kala 2, proses persalinan bayi, kala yang ketiga yaitu proses pengeluaran plasenta, dan kala yang terakhir kala 4 yaitu proses pengawasan. Pengawasan kala 1 atau pemantauan pembukaan. Pembukaan atau partus ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah. Biasanya bercak ini menempel di pakaian dalam. Bercak terjadi karena serviks mulai membuka dan mendatar. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler sekitar carnalis cervicalis karena pergeseran ketika serviks mulai proses mendatar dan terbuka. Akan terjadi dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Tahap pembukaan merupakan tahap pertama sekaligus fase yang paling lama. Setiap ibu hamil memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tapi pada umumnya berlangsung 12-14 jam untuk kehamilan pertama dan 6-10 jam untuk kehamilan berikutnya. Bisa semakin cepat proses pembukaan jika kehamilan kedua berdekatan dengan kehamilan pertama. Tahap pembukaan jalan lahir dinyatakan lengkap saat lebarnya menjadi 10 cm, yang berarti pembukaan sempurna dari bayi siap keluar dari rahim dengan proses persalinan normal spontan. Pada tahap ini terjadi pematangan dan pembukaan mulut rahim hingga cukup untuk jalan keluar janin. Pada kala pertama terdapat dua fase. Fase yang pertama yaitu fase laten. Pembukaan sampai mencapai 3 cm berlangsung sekitar 8 jam. Fase yang kedua adalah fase aktif. Pembukaan dari 3 cm sampai lengkap atau 10 cm berlangsung sekitar 6 jam. Pada tahap ini, ibu akan merasakan kontraksi yang terjadi tiap 10 menit selama 20-30 detik. Frekuensi kontraksi makin meningkat hingga 2-4 kali tiap 10 menit dengan durasi 60-90 detik. Kontraksi terjadi bersamaan dengan keluarnya darah, lendir, serta pecah ketuban secara spontan. Cairan ketuban yang keluar sebelum pembukaan 5 cm kerap dikatakan sebagai ketuban pecah dini. Pengawasan kala 2, proses persalinan bayi. Pada fase ini, janin mulai keluar dari dalam kandungan yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Fase dimulai saat serviks sudah membuka selebar 10 cm hingga bayi lahir lengkap. Pada kala 2, ketuban sudah pecah atau baru selesai spontan dengan kontraksi yang lebih sering terjadi yaitu 3-4 kali tiap 10 menit. Refleks mengejan juga terjadi akibat rangsangan dari bagian terbawah janin yang mendekat anus dan rektum. Tambahan tenaga mengejan dan kontraksi, otot-otot dinding abdomen, serta diafragma membantu ibu mengeluarkan bayi dari dalam rahim. Pada saat melahirkan bayi, rasa mulas semakin terkumpul, semakin kuat, dan semakin cepat. Durasinya menjadi lebih lama setiap kali mulas. Setiap kira 2-3 menit sekali rasa mulas bisa kembali datang. Yang terjadi dalam tubuh ibu adalah kepala janin semakin turun,
kemudian masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Secara teknik, meskipun proses persalinan normal baru akan dimulai saat leher rahim terbuka lebar, tetapi hal ini secara bersamaan mungkin tidak akan terjadi dengan turunan bayinya. Sehingga, sebagian ibu hamil akan merasa ingin mengejan agar bayi bisa segera terdorong dan keluar dari rahim. Sebaiknya ibu hamil tidak mendorong atau mengejan hingga leher rahim benar-benar terbuka dengan natural. Atur napas, hindari menahan napas dan mendorong menggunakan otot perut. Pengawasan kala 3, pengeluaran plasenta. Tahap ini disebut juga kala uri, yaitu saat plasenta ikut keluar dari dalam rahim. Fase ini dimulai saat bayi lahir lengkap dan diakhiri keluarnya plasenta. Pada tahap ini biasanya kontraksi bertambah kuat, namun frekuensi dan aktivitas rahim terus menurun. Plasenta bisa lepas spontan atau tetap menempel dan membutuhkan bantuan tambahan. Proses melahirkan plasenta berlangsung antara 5 sampai 30 menit. Saat pengeluaran plasenta ini juga disertai darah kira-kira 100 sampai 200 cc. Biasanya, bidan dan perawat yang membantu persalinan akan membantu mengeluarkan plasenta dengan cara menekan dengan perlahan sampai plasenta keluar sepenuhnya. Dengan adanya kontraksi rahim, plasenta akan terlepas. Pijatan yang dilakukan di bagian perut secara lembut akan membantu proses ini. Setelah selesai, Bunda bisa melakukan inisiasi dini, yakni pelekatan pertama bayi bersama Bunda. Di pengawasan kala 3 ada pelepasan plasenta. Yang pertama, perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, tali pusat memanjang. Dan yang ketiga, yaitu semburan darah mendadak dan singkat. Proses pengawasan kala 4. Tahap ini merupakan masa 1-2 jam usai persalinan yang bertujuan untuk mengobservasi persalinan. Pada tahap ini, plasenta telah berhasil dikeluarkan dan tidak boleh ada pendarahan dari vagina atau organ. Luka-luka pada tubuh ibu harus dirawat dengan baik dan tidak boleh ada gumpalan darah. Setelah kelahiran plasenta, periksa kelengkapan dari plasenta dan selaput ketuban. Jika masih ada sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dalam uterus, akan mengganggu kontraksi uterus hingga menyebabkan perdarahan. Jika dalam waktu 15 menit uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka akan terjadinya atonia uteri. Oleh karena itu, diperlukan tindakan rangsangan taktil atau massage fundus uteri dan bila perlu dilakukan kompresi bimanual. Untuk mengetahui apakah ada tidaknya robekan janin lahir, maka periksa darah perineum, vagina, dan vulva. Setelah bayi lahir, vagina akan mengalami peregangan oleh kemungkinan edema dan lecet. Introitus vagina juga akan tampak terkulai dan terbuka, sedangkan vulva bisa berwarna merah, bengkak, dan mengalami lecet-lecet. Untuk mengetahui ada tidaknya trauma atau hemoroid yang keluar, maka periksa anus dengan rectal toucher. Adapun pemantauan dalam kala 4. Saat yang paling kritis pada ibu pasca melahirkan adalah masa postpartum. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah adanya kematian ibu akibat perdarahan. Kematian ibu pasca persalinan biasanya terjadi dalam 6 jam postpartum. Hal ini disebabkan oleh infeksi, perdarahan, dan eklamsia postpartum. Setelah kala 4, pemantauan dilakukan 15 menit pertama setelah plasenta lahir dan 30 menit kedua setelah persalinan. Setelah plasenta lahir, berikan asuhan yang berupa rangsangan taktil, evaluasi tinggi fundus uteri. Caranya, letakkan jari tangan Anda secara lintang antara pusat dan fundus uteri. Fundus uteri harus sejajar dengan pusat atau di bawah pusat. Selanjutnya, perkirakan darah yang hilang secara keseluruhan. Terus, pemeriksaan perineum dari perdarahan aktif. Lalu, evaluasi kondisi umum ibu dan bayi. Selanjutnya yaitu pendokumentasian. Baik,
saya sudah menjelaskan 4 tahap asuhan proses persalinan. Yang pertama, proses memantau pembukaan. Yang kedua, proses persalinan bayi. Yang ketiga, proses pengeluaran plasenta. Dan yang keempat, yaitu proses pemantauan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.